Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Happy Talkie, tempat kita membahas isu-isu perempuan dan banyak isu lainnya. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih seorang working mom itu berhasil memberi ASI eksklusif anaknya, babynya, selama 6 bulan dilanjutkan sampai 2 tahun. Wah, pasti banyak yang berpikir, mungkin nggak ya, ribet nggak ya, caranya gimana ya, bolak-balik kantor, rumah, baby, kemudian kerjaan. Nah, hari ini kita akan membahas habis tentang bagaimana pengalaman seorang working mom memberikan ASI eksklusif 6 bulan sampai 2 tahun. Tamu kita atau narasumber kita adalah seorang dosen di salah satu kampus di Kota Makassar. Seorang dosen loh ya, dan tetap memberikan ASI eksklusif. Wah, pasti menarik sekali, akan menarik sekali pengalaman dan ceritanya, dan akan sangat menginspirasi apalagi buat ibu-ibu muda. Masa kalah sih sama dosen yang full di kantor, full di kampus, tapi tetap bisa memberi ASI eksklusif selama 6 bulan sampai 2 tahun. Oke, langsung saja kita berkenalan dengan Kak Nur Syamsi Duha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat-sehat. Sehat ya? Wah, tapi terlihat masih gadis ini. Nggak nyangka saya kalau sudah punya baby. Iya, alhamdulillah sekarang juga sedang OTW yang kedua. Alhamdulillah. Jadi sudah 1,5. Insya Allah. Insya Allah semoga sehat, selamat sampai lahiran, amin. Amin. Nah, bagaimana nih Kak Anci tentang pengalamannya memberi ASI eksklusif kepada babynya selama menjadi seorang dosen juga? Iya, jadi mungkin saya awali ya dengan ketika pada umumnya kita perempuan, bahwa ketika kita menikah, kemudian menjalani proses hamil, kemudian melahirkan, menyusui, kita pikir itu akan berjalan secara alami saja ya. Jadi waktu itu kan kita betul-betul melahirkan normal. Jadi saya waktu itu betul-betul mempersiapkan segala mental dan fisik ya untuk bagaimana caranya lahiran normal. Dan ketika itu saya merasa bahwa saya telah mengeluarkan semua kemampuan saya untuk lahiran normal, dan alhamdulillah selesai. Saya pikir perjuangannya sudah selesai sampai situ. Iya, tapi ternyata saya baru memasuki babak baru perjuangan menyusui, dan menurut saya, bagi saya ya, pengalaman saya itu tidak mudah. Bisa diceritakan Kak Anci ujian sebagai ibu muda yang visi misinya untuk menyusui, memberi ASI eksklusif itu kayak gimana Kak? Iya, jadi ketika saya pertama kali menyusui ya, mungkin banyak dialami sama ibu-ibu lainnya ketika biasanya anak-anak yang tumbuh gigi ya, bagaimana rasanya, semuanya pasti sudah tahu bagaimana modelnya. Mungkin ada yang berdarah sampai bernanah ya, jadi itu juga yang saya rasakan ya. Tapi ini bedanya karena baru pertama kali menyusui tapi sudah merasakan seperti itu. Jadi memang perasaan ketika menyusui, selama menyusui ya, memang betul-betul perih, tersayat-sayat, kemudian nyerinya itu betul-betul menurut saya sangat luar biasa. Kalau misalnya saya menyusui sebelah kanan, maka badan saya sebelah kanan itu semuanya kram semua, jadi betul-betul kebas karena memang sakitnya itu luar biasa. Jadi saya merasa saya tidak bisa berteriak ya, karena saya khawatir juga bayi saya bisa menangis kalau misalnya bagaimana nanti dia tidak nyenyak tidurnya. Jadi saya hanya bisa menangis saja waktu itu, betul-betul saya tidak tahu harus melakukan apa. Ya Kak, terus waktu itu Kak Anci cara mengatasinya, apakah ke dokter atau ya ditahan aja sakitnya, atau kayak gimana? Ya, jadi memang sebelumnya juga berpikir, kok bisa ya begini ya, orang semua enggak seperti ini. Teman-teman, dari cerita teman-teman itu mereka semua cukup santai. Jadi seperti dalam drama-drama yang kita semua perempuan inginkan, menyusui sambil mungkin kita bisa membacakan cerita, terus menyusui sambil membacakan Al-Quran. Jadi memang itu adalah impian saya, tapi ternyata in fact itu ternyata enggak seperti itu.
Jadi akhirnya cari-cari informasi terkait seperti itu, ternyata memang tidak semua perempuan mengalami kondisi, ada kasus seperti itu ya. Jadi memang cuma berapa persen dari berapa ibu menyusui. Nah, kemudian saya juga datang ke dokter. Mungkin dokternya juga tidak pro ASI, sehingga waktu itu karena memang kondisinya sudah sangat parah, disarankanlah beralih ke susu formula. Tapi balik ke rumah, diskusi lagi sama suami. Suami juga kebetulan orang yang paham terkait dengan apa sih keutamaan menyusui di dalam Islam. Jadi akhirnya dia tetap support untuk ASI. Jadi waktu itu juga kami sempat cari-cari kira-kira krim apa sih yang bagus untuk mengurangi luka, atau obat apa yang harus saya minum untuk mengurangi nyeri. Kita semua sudah cari. Kemudian saya juga datang ke beberapa konselor ya, bukan cuma satu konselor ASI yang saya datangi. Saya datang ke beberapa konselor untuk berkonsultasi apakah posisi perlekatan saya yang salah ya, model menyusui saya mungkin yang salah. Jadi memang waktu itu semua saya evaluasi ya, bagaimana ritme saya menyusui itu semua dievaluasi, dan ternyata jawabannya adalah I do nothing. Jadi tidak ada. Jadi tidak ada masalah ya Kak, cuman memang kasus ini memang ya sedikit sangat sedikit ya. Jadi waktu itu dari pertama menyusui sampai berapa bulan itu Kak ini ya terasa perih? Jadi kalau perih ya, saya kira perih bukan kata yang tidak cukup ya. Menurut saya perih, seandainya perih mungkin saya merasa biasa saja. Tapi ini maksud saya apa ya? Bisa Anda bayangkan kalau misalnya tangan yang disayat-sayat terus-menerus, kita tidak bisa melakukan apa, kita hanya bisa membiarkan. Ya mungkin kira-kira seperti itu. Jadi waktu itu memang saya betul-betul merasa down, tidak tahu mau melakukan apa. Akhirnya kita mulai berterima, jadi menjalani kita jalani saja perih itu. Iya, dijalani kurang lebih 3 bulan. Jadi memang saya waktu itu belum bisa menyusui sambil tiduran ya, meskipun sudah diajari sama konselor begini, modelnya begini. Tapi saya waktu itu untuk bisa mengatasi rasa perih, saya harus betul-betul dalam kondisi prima, dalam kondisi fit. Jadi saya itu hari duduk. Jadi dalam semalam itu saya biasanya tidur sambil duduk, karena memang betul-betul ini ya, baru bisa seperti itu, baru bisa kita nyaman dalam menyusui. Dan itu masih dalam kondisi cuti atau dalam kondisi cuti? Iya. Tapi kan kalau cutinya 1-2 bulan kayaknya. 1 bulannya lagi itu kan kita sudah masuk. Jadi sambil ke kantor, sambil ke kampus, menahan perihnya itu. Jadi memang waktu itu juga kita berpikir bahwa mungkin saja kita perlu pompa ya. Jadi sempat juga kami langsung beli pompa. Pokoknya 2 hari pasca lahiran langsung kami pergi beli pompa untuk bagaimana caranya mengurangi. Ya mungkin ternyata awalnya memang mengurangi, tapi ternyata tidak ada jalan lain selain disusui. Jadi memang kuncinya adalah susui terus, karena sebenarnya ya bukan anak yang mau belajar menyusui, tapi kita ibu yang mau belajar mengkondisikan diri untuk menyusui. Karena anak sendiri itu kan sudah disetting ya, bagaimana disetting oleh Allah, bagaimana caranya dia bisa tahu ini adalah sumber makanannya. Benar-benar kayaknya Kanci ini sejak jadi orang tua, maksudnya sebelum jadi orang tua bahkan, beliau sudah sangat sadar akan kewajibannya untuk selalu ada bagi anaknya. Dan itulah yang terjadi ketika babynya lahir itu meskipun sakit, perih, tapi dia sadar bahwa ini tanggung jawab saya nggak bisa lari dari sini. Sangat-sangat inspiratif, dan suaminya juga sangat suportif ya. Kita butuh suami-suami seperti ini. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa ternyata suami itu sangat berfungsi sebagai support system utama bagi seorang ibu yang lagi down, yang lagi galau, gelisah. Jadi suami, bapak-bapak muda harus tetap mensupport istrinya ya, untuk memberikan ASI eksklusif 6 bulan.